Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube TKIT Taskia. Hari ini kita akan men-share kegiatan-kegiatan guru-guru kita. Tentunya kita akan sedikit mengintip-ngintip ya apa kegiatan mereka. Stay tune. Oke ayah bunda, kali ini kita ada di hari terakhir BDR. Temanya apa Bu Ita? Hari ini temanya perencanaan pembuatan RPP, pembuatan RPPM. Kemudian tadi ada juga itu ya mengenai COVID ya Bu Sufi ya. Ini masih baru tema kedua. Untuk tema kedua, sampai jam berapa ini acaranya? Ini sampai jam 12. Sampai jam 12. Tapi biasanya lagi ya Bu Sufi ya. Karena ada sesi-sesi yang lain dulu iya. Jadi gimana? Apakah materinya masuk dengan pembelajaran kita nanti? Alhamdulillah sebelum BDR kita sudah buat kegiatan ya Bu Kita Sufi udah ya. masuk. Sudah buat kegiatan. Alhamdulillah kegiatan yang kita buat sudah sesuai dengan yang dipaparkan dari mulai hari Senin kemarin ya Bu Sufi sampai hari ini. Alhamdulillah jadi kita nggak perlu merubah ya Bu Sufi ya. Sip. Oke, terima kasih Bu Supi, Bu Ita, tetap semangat. Semangat. Oke ayah bunda, kali ini kita akan mengintip sedikit kegiatannya Bu Yanti. Kira-kira Bu Yanti lagi ngapain ya? Assalamualaikum Bu Yanti. Salam Bu Lia. Bu Yanti hari ini melakukan kegiatan apa? Bu Yanti hari ini sedang menyusun KTSP. Mohon maaf nih kalau KTSP-nya disusun agak terlambat karena sambil menunggu BIMTEK BDR-nya selesai gitu. Apakah nanti Menyesuaikan. KTSP-nya bakal berubah Bu? KTSP-nya ada perubahan sedikit sehubungan dengan pandemi COVID-19. Jadi kan kalau biasanya KTSP-nya kita bikin adalah pembelajaran itu kan tetap muka ya, anak-anak di sekolah. Nah saat ini kita membuat pembelajarannya namanya program pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak pakai tatap muka tapi anak-anak BDR alias belajar di rumah. Itu yang sedang saya buat kurikulumnya seperti apa programnya gitu kan. Dan di dalam kurikulum, di dalam kalender pendidikan pun nanti ada perubahan. Kalau biasanya kita memakai suatu di kalender terbalik nih, mana nih? Kalau di sini kan biasanya misalnya kita ada beberapa kegiatan, ada outing, kan ada juga misalnya kegiatan di sekolah. Sekarang sih semuanya itu kegiatannya adalah di rumah. Tapi kita masukkan ke dalam kalender. Seperti misalnya salah satunya yang berbeda adalah adanya sekarang home visit. Jadi nanti di kalender pendidikan itu ada home visit 1 minggu sekali dari ibu guru. Kemudian juga kita menerapkan juga sistem online-nya itu dengan daring. Zoom meetingnya kita hanya akan melakukan 1 bulan 1 kali. Itu kita akan masukkan ke dalam kalender pendidikan. Karena kalau Zoom meeting kita bisa beramai-ramai bersama-sama untuk melepas kangen, untuk mereview kegiatan anak-anak secara keseluruhan. Kalau home visit kan programnya itu dari rumah ke rumah, ibu guru yang akan mendatangi anak satu persatu. Seperti itu, Bu. Baik Bu, kira-kira KTSP ini akan dimasukkan lagi gak Bu kurikulum 13 atau mungkin yang lainnya? Mungkin karena menyesuaikan dengan tadi keberadaan anak-anak di rumah belajarnya, jadi kita tidak terlalu dituntut untuk capaiannya ke dalam kurikulum 13. Tapi selalu biar disampaikan bahwa titik berat belajar di rumah itu cuma 2, yaitu meningkatkan kecakapan hidup anak-anak, dan yang kedua adalah meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap virus, khususnya virus COVID-19. Jadi bagaimana nanti anak-anak harus paham tentang virus, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya, bagaimana supaya tidak tertular dan sebagainya. Itu nanti yang akan materi-materi itu nanti akan masuk ke dalam pembelajaran anak-anak selama di rumah gitu. Tetapi walaupun kurikulum 13 tidak secara pure dipakai, tapi tetap kita mengacu kepada 6 aspek bidang pengembangan. Seperti itu ya. Oh iya Bu, mungkin ada yang lupa 6 aspek perkembangannya. Kira-kira apa tuh Bu? Ibu Lia baru dikasih tahu kemarin udah lupa lagi. Iya Ayo. Bu, biasanya kan kita mah jadi suka lupa-lupa Kebanyakan gitu. kalau Bu Lia kebanyakan berada di belakang laptop. Iya, Jadi Bu Lia, iya. ya. Oke, yang pertama adalah kita tetap memstimulus perkembangannya di bidang nilai agama moralnya. Jadi misalnya nilai agama moral itu kan di agama ya, misalnya membiasakan anak berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan, berdoa sebelum tidur gitu kan, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ketika mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Juga melakukan pembiasaan Bu Lia di rumah kan ada contoh tuh ya,
ada mama ada papahnya, misalnya sholat, mengaji, itu bisa itu nanti ditingkatkan perkembangannya karena didampingi langsung oleh orang tua ataupun orang dewasa lainnya. Misalnya siapa? Kakaknya Kakaknya gitu. boleh, terus misalnya mbaknya, Neneknya. siapapun. Iya, mbak di rumah juga bisa loh di apa sih namanya, dipersiapkan untuk bisa mendampingi anak ketika misalnya ayah bundanya sibuk bekerja. Terus misalnya apalagi sosial emosionalnya juga nanti kita kembangkan juga, bagaimana anak-anak itu bisa rajin atau bisa telaten, bisa bersabar dan bertanggung jawab di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Bu Guru kirimkan. Tapi insya Allah kok tugasnya tidak akan memberatkan. Terus apa lagi mau ditanya? Bahasa. Oh, bahasanya nanti akan tergali di situ ketika dia berkegiatan, dia akan berbicara itu. Dia akan sambil berbicara, dia akan sambil berkomunikasi di dalam melakukan kegiatannya kan, misalnya sedang bercerita atau apapun ya kan. Kemudian apalagi fisik motoriknya udah pasti, motorik halusnya itu pasti sangat terasa. Kalau motorik kasarnya boleh nanti banyak bergerak, nanti diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, misalnya bersenam, olahraga dan sebagainya. Dan yang terakhir udah pasti nggak akan lupa apa? Seninya pasti nanti ibu guru akan mengirimkan tugas-tugas membuat karya atau karya atau apa sih namanya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreativitas nanti akan dikirimkan. Jadi nanti akan terasa semua. Jadi 6 aspeknya bisa distimulus dengan luar biasa oleh ayahnya di rumah tanpa kita terlalu berpedoman kepada kurikulum 13. Seperti itu Belia. Oke Ibu, terima kasih sudah mengingatkan kita kembali. Iya, mudah-mudahan jadi gini juga, misalnya anak-anaknya nggak mau mengerjakan tugas dari Bu Guru, nggak apa-apa, yang penting ayah bunda sudah tahu 6 aspek tadi. Jadi berikan kegiatan yang lain nggak apa-apa, dan nanti bisa dilaporkan kepada ibu gurunya. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Sami. Di sela-sela kegiatannya Bu Yanti juga sedang melihat tanaman-tanaman yang indah yang kemarin kita sedang melakukan penghijauan di sekolah ini. Yuk kita lihat. Bu Yanti sedang apa? Bu Lia, lihat tuh, sedang Oh, berbunga. iya benar. Apa ini namanya ya, lupa ya. Wijaya Kusuma ya kalau nggak salah, tuh berbunga. Tuh, tanamannya selalu dirawat. Ini Kalau tanaman yang kita waktu itu ini ya Bu ya. Video sebelumnya pasti ayah bunda lihat dong video kita merapikan tanaman, tuh tanaman top hijau. Tuh di sini juga ya. Ini boleh dilihat Bu, lihat tuh, ini sudah hijau. Ini semua adalah tanaman dari anak-anak, jadi warisannya anak-anak nih. Kita lestarikan ya, kita rawat. Jadi ini kembangbiakan. Ini lupa nih, ayo siapa nih yang pernah kasih bunga ini nih ya? Ada Ini yang udah jadi ingat banyak gak? Ini bunganya tuh, siapa? nih, sudah jadi banyak tuh, lihat. Terus ini juga nih bagus nih, ini dari Bima nih. Jadi masih ingat nih dari Bima tuh, bagus kan? Cuma potnya kecil nih, harusnya diperbesar. Ya, jadi bagus kan? Lihat dong juga di stick bawah. Jadi lebih tuh. hijau ya Bu ya sekolah Tuh, kita. kan? Tuh lihat. Kan? Jadi bersih. Ya, tapi ini kenapa ini sedih, ini baru dipindah sih kemarin nih. Dahlia. Ya. Sekarang kita punya pohon yang baru nih Bu Lia nih. Pohon apa Kita tuh, Bu? sudah menanam pohon kurma. Pohon kurma. Nih. Oh iya, biasa kita menemukannya di Arab ya Bu ya. Arab. Sekarang ada di sini ditanam. Nggak tahu ya berbuah tidaknya. Terus ini juga lagi berbuah nih Bu Lia nih. Oh, sawo ya Bu ya. Oh iya benar, sedang Lihat berbuah. Nih berbuah sawo. Sekolah kita kan ini sesuai dengan moto kita dong, sekolahku hijau. Tuh, sekolahku bersih dan nyaman. Hijau semuanya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah pernah mengembangkan tanamannya. Jadi banyak. Ini dari Rehan juga tuh. Sudah jadi beberapa pot. 1, 2. Sebutannya 3. apa Bu? Oh, tanaman dolar ya Bu ya. Iya, kalau Bu Yanti tahunya tanaman dolar, nggak tahu deh kalau nama ini, nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya kita Ini kurang juga nih, mengerti. punya siapa ya, dari siapa ya? Ini juga nih sudah jadi 2. Ya. Pokoknya jadi indah deh tamannya. Nanti untuk yang baru tahun ini juga kita mau minta nih nanti bawa tanaman ke pohon. Oke, terima kasih. Ya Bunda, meskipun kita libur panjang, walaupun kita hanya piket beberapa hari, tapi sekolahan selalu bersih setiap Ya, harinya. lihat dong nih Bu Yanti juga jadi asik tuh nongkrong di sini. Kita tetap nyaman ya Bu ya di sekolah. Dan ini yang menyapu, yang selalu membersihkan ruangan, halaman-halaman juga.
Mas Sensen. Hai, sapa. Oh, ternyata ada Bu Yanti sedang mencuci tangan. Bu Yanti. Ya, Budia. Kenapa kita di masa pandemi ini harus mencuci tangan sih, Bu Yanti? Salah satu untuk mencegah terkena virus adalah dengan rajin-rajin cuci tangan, salah satunya. Jadi nanti kan ada diadaptasi kebiasaan baru kita. Yang pertama adalah pakai masker, terus jaga jarak dan rajin-rajin mencuci tangan. Boleh tahu nggak kalau ini baru? Oh iya benar. Kan? Kemarin tuh nggak ada ya Bu ya. Ini baru. Terbuat dari apa sih Bu ini? Ini kita dari- sederhana aja bikinnya biar lucu ya. Ini biar agak-agak ada seninya. Ini lagi pot sebenarnya Bu ya. Dari Simpelnya pot. gorong-gorong. Oh iya Ya, benar. maklum kalau kita sedikit kreatif. Jadi ini gorong-gorong kita berdirikan. Ini tempat menampungnya adalah apa namanya, pot. Cuman satu. Kita belum punya tempat untuk menyimpan Sabunnya ya. Jadi seperti di itu ada di sini satu, di sana di depan masjid ada satu Bu ya. Jadi kalau anak-anak nanti sudah mulai masuk, yang masuk dari sebelah sini tamu, cuci tangan di sini, anak-anak akan mencuci tangan di depan. Di depan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Sampai ketemu lagi. Oke, kita akan melihat wastafel yang dibuat untuk nanti anak masuk. Ya nanti ya Kalau jadi tatap muka ya Bu ya. nanti kalau udah tetap muka, nah ini sini satu. Jadi anak-anak nanti cuci tangan dulu di sini. Jadi yang sebelumnya tadi Bu Yanti bilang yang di sana untuk guru, yang di sini untuk ketika anak Untuk tamu masuk. yang dari pintu sana Bu Oh, ya. untuk tamu. Tamu yang masuk dari pintu kantor Bu Yanti. Kalau sini anak-anak dari sini. Cuci tangan dulu di sini. Pembuatan wastafelnya juga hampir sama ya Bu ya. Sama, seni juga, nyeni juga kan, dari batu-batu, dari gorong-gorong seperti ini. Nah dari sini nanti anak-anak boleh masuk sini ya. Langsung. Jadi setelah anak mencuci tangan, mengikuti protokol kesehatan Nah jadi di sini Bu Guru nanti sudah menunggu untuk cek suhu. Ya. Dan nanti kita juga tidak pakai salaman Bu ya, kan kita menghilangkan bersalaman. Gimana tuh Bu kita nanti Nah. salamannya caranya? Sebetulnya kan bersalaman itu salah satu adab juga ya, karakter juga anak, dimana dia menghormati yang lebih tua dengan mencium tangan. Tapi karena sekarang situasinya pandemi dan kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, kita akan punya salam yang berbeda. Salamnya seperti ini Bu ya. Ketika datang anak-anak akan membungkukkan badannya dulu. Nah nanti ibu guru juga sama seperti ini. Gitu. Jadi itu untuk mengganti cium tangan. Jadi kita tidak bersentuhan secara langsung. Seperti itu nanti anak-anak baru dipersilakan masuk. Jadi itulah SOP pertama ketika anak akan masuk. Oke, sip. Oke Ayah Bunda, terima kasih yang sudah melihat dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe and like. Tetap di YouTube-nya channel TKIT Taskia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.